butir 11 ya Bapak Ibu ya, butir 11. Di sini nanti Bapak Ibu diminta membuat laporan hasil tracker study tentang kepuasan pemangku kepentingan yang nanti harus diupload di Sispena. Nah ini Bapak Ibu, ini yang harus dipersiapkan. Karena itu Bapak Ibu benar-benar harus bisa memahami betul apa sih sebenarnya yang diminta. Nah di sini kita bisa lihat Bapak Ibu, di butir 11, pemangku kepentingan menyatakan sangat puas terhadap mutu lulusan terkait sikap, pengetahuan, dan keterampilan mereka. Nah, artinya semua puas, semua sangat puas. Di sini kan sangat puas itu baru bisa mendapatkan bisa mendapatkan level 4. Untuk level 3, pemangku kepentingan menyatakan puas, tapi tidak sangat puas ya, terhadap mutu lulusan terkait dengan sikap, pengetahuan, dan keterampilannya. Nah, di sini Bapak Ibu, nanti kita akan bisa membuat laporan dari tracker study. Dan ini Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu ini dibuat-buat ya akan ketahuan ya Bapak Ibu, akan ketahuan ketika Bapak Ibu memberikan ini. Nanti ketika di wawancara akan terbongkar bahwa ini tidak seperti itu ya. Kalau kita bisa dikatakan sangat puas, puas atau tidak puas, itu nanti Bapak Ibu ya diberi ring ya, misalkan sesuai dengan di akreditasi ini, misalkan sangat baik itu antara 91 sampai 100, kalau baik itu 81 sampai 90, ya kan? Kemudian kalau cukup itu antar Bapak. Nah itu untuk menentukannya, sehingga Bapak Ibu nanti bisa memberikan penjelasan sesuai dengan data yang ditemukan. Nah, di sini Bapak Ibu, gimana cara membuatnya? Kita lihat di sini ya Bapak Ibu. Di sini pemangku kepentingan adalah terpenuhnya atau tidak terpenuhnya kebutuhan, keinginan, dan harapan pemangku kepentingan. Yang dimaksud pemangku kepentingan itu adalah perwakilan orang tua, atau komite sekolah, atau sekolah penerima lulusan, atau dunia kerja, atau perguruan tinggi. Artinya, ya kalau untuk SD tentunya ya, ini SD ya. SD ini nggak mungkin nanti dunia kerja. Lulus SD kan belum bisa, nggak. Perguruan tinggi juga nggak mungkin. Artinya, ketika kita minta angket kepada orang mungkin lulusan dari SD ataupun dari sekolah manapun, itu kita harus melihat juga dari yang dimaksud pemangku kepentingan itu siapa saja. Di sini sudah ditentukan ya Bapak Ibu, seperti itu. Kemudian yang kedua yang perlu disikapi oleh Bapak Ibu, baik dalam tracker study atau pengumpulan datanya di sini Bapak Ibu, nanti bentuknya dokumen. Ini laporan hasil study Bapak Ibu di sini tentang sikap religiusitasnya, tentang sikap kejujurannya, tentang sikap tanggung jawab dan kedisiplinannya. Kemudian bidang ilmu, pengetahuan, teknologi, dan ini yang untuk pengetahuannya ya. Kemudian keterampilannya seperti ini. Nah, ini Bapak Ibu, kita akan menanyakan kepada siapa? Ya ini tadi, sesuai ini, berarti perwakilan orang tua, komite, sekolah penerima lulusan. Kalau SD berarti itu yang bisa kita tanya, ya kan? Seperti itu. Kalau lulusan sekolah penerima lulusan berarti nanti di SMP mana. Artinya nanyakan kepada gurunya ya, menanyakan pada guru-gurunya. Itu yang ditanya. Kemudian Bapak Ibu, di sini juga sudah saya coba dengan kondisi yang tadi diminta ini, kita bisa membuat dengan menggunakan misalkan seperti ini. Kita kan menggunakan Google Form. Bapak Ibu bisa nanti caranya ya tracker study kepuasan pemangku kepentingan. Nah, di sini pertama yang harus diisi unsur pemangku kepentingan. Seperti tadi di sini bahwa pemangku kepentingan itu isinya adalah ini. Nah, kita siapkan dia dari unsur mana? Oh, mungkin orang tua, tinggal klik misal ya. Kemudian di sini ada penjelasan atau kepuasan terhadap sikap lulusan. Nah, ini kita tanyakan. Mohon kepada Bapak Ibu, Saudara, berilah jawaban secara jujur terkait dengan kepuasan terhadap siswa lulusan dari terhadap sikap lulusan SMPN 18 Pesawaran. Ini contoh. Contoh yang pertama adalah religius, seperti di sini tadi Bapak Ibu. Nah, religius, jujur, tanggung jawab, dan disiplin. Ini yang perlu kita tanyakan. Mungkin dia akan menanyakan tentang sikap religius siswa. Oh, lulusan dari sini tuh anaknya alim-alim, belajar agama yang bagus. Oh, misalkan sangat baik. Nah, seperti itu. Tadi kan di sana seperti itu ya. Sangat baik, baik, cukup, sedang, dan kurang. Kita siapkan seperti itu. Kemudian sikap kejujuran siswa. Wah, ini baik misalkan ya. Sikap tanggung jawab siswa. Baik misalkan begitu.
Kedisiplinan siswa, ini disiplin sekali. Sangat baik, ini misal, ya kan? Kemudian lanjut, pertanyaan yang kedua, yang di sini, kepuasan terhadap pengetahuan. Jadi nggak usah menanyakan yang tidak ditanyakan ya Bapak ya, kurang kerjaan namanya itu. Kita tanyakan sesuai yang ditanyakan aja, kita nanti menyimpulkannya cukup lumayan repot ini ya. Kemudian bidang pengetahuan mungkin terkait dengan ini, terhadap pengetahuan lulusan, tentang bidang pengetahuannya, lulusan dari sini itu anaknya pintar-pintar. Ya pinter lah gitu saja, baik. Bidang teknologinya, kalau di sini semua menggunakan teknologi semua, sangat baik misal. Bidang seninya, nah ini yang mungkin agak cukup ini. Misal saja ya kan. Bidang budayanya, baik ya kan. Gitu misal saja ya. Mohon kepada Bapak Ibu jawaban secara jujur terkait dengan kepuasan terhadap keterampilan lulusan dari siswa ini itu kayak mana? Kreativitasnya baik, produktivitasnya baik, komunikasinya ini alhamdulillah baik. Baru kalau kolaborasi ini baru baik, ya kan? Terus suruh kirim. Nah, seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi nanti Bapak Ibu bisa mendapatkan data dari tadi kan unsur apa tadi? Unsur dari orang tua perwakilan. Misalkan ada lagi nanti minta orang tua sebanyak-banyaknya Bapak Ibu supaya mendapatkan data yang lengkap. Kalau sedikit pas orangnya nggak seneng nanti nilainya akan kecil ya. Kemudian untuk yang misalkan komite sekolah atau mungkin sekolah penerima lulusan. Kita tanya guru yang dia ngajar murid dari sekolah kita. Misal ya, kita tanyakan. Bagaimana sikap religiusnya? Anak ini alimnya luar biasa, sangat baik. Sikap kejujurannya sangat jujur. Tanggung jawabnya sangat tanggung jawab. Kedisiplinannya sangat disiplin. Misal. Kemudian ditanya. Berikutnya tentang pengetahuannya. Pengetahuannya pintar sekali anaknya. Teknologinya luar biasa. Bidang seninya ini yang kurang baik. Dia nggak ada seninya. Misal kan. Bidang budayanya baik. Misal ya kan. Namanya orang banyak, pasti isinya banyak macam-macam ya. Kemudian tentang keterampilannya, kreativitasnya, sangat baik. Produktivitasnya produktif, komunikasinya ini sangat ada kurangnya. Kolaborasinya masih kurang. Kirim. Nah seperti itu Bapak Ibu. Nah di sini nanti Bapak Ibu bisa melihat di sini ya, direspon, diklik, kemudian dibuka di sini tanda ini plus di sini. Diklik, kemudian buat. Kita pengen lihat responnya. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Nanti akan terbuka, inilah responnya. Ini, perwakilan dari orang tua mengatakan sangat baik, sangat baik. Nanti Bapak Ibu bisa misahkan. Jadi, ketika dia, kalau menurut orang tua, yang kumpulan dari orang tua dikumpulkan sendiri. Orang tua, semua nanti bisa caranya gampang Bapak Ibu ya. Ini karena kebetulan hanya juga yang nggak bisa ini ya. Dikumpul begini di blok, kemudian di format di data sini, nanti urutkan rentang sesuai ini misalkan ya. Nanti dia akan ngumpul yang perwakilan orang tua semua. Yang dari penerima lulusan semua. Kemudian Bapak Ibu kita hitung rata-ratanya. Jadi yang sangat baik jawabannya ini baik, ini hasilnya berapa? Misalkan kita beri skor, kalau sangat baik itu adalah misalkan 5, kalau baik itu 4. Kalau cukup itu 3, sedang itu 2, kurang itu 1, maka nanti bisa dirata-rata dihitung sehingga mendapatkan data. Kalau melihat dari sini kan ini kan 5, kemudian sama 4, 8 ya kan, 8 dengan sangat baik lagi berarti 5, 13 dengan baik itu berarti tadi kan di sini hanya berapa nih? 1, 2, 3, 4, ada 4 ya. Ada 4 ini Bapak Ibu yang akan kita hitung adalah dari 4 ini. Jadi ada 1, 2, 3, 4. Jadi sangat baik, sangat baik. Berarti kalau dihitung rata-rata 5, 4, 5. Ya toh? Berarti ketemunya adalah 18. 18 kalau dibagi 4 ketemunya 18 kalau dibagi 4 ketemunya 4,5 ya. 4,5. Ya kan? 4,5. 4,5 itu berarti tergolong sangat baik. Nah, misalkan seperti itu. Tapi nanti kita ngitungnya semua dari itu ya. Jadi Bapak Ibu, ini data nanti menjadi data Bapak Ibu. Ya kalau kita nggak punya ini ya masalah. Gimana untuk mengetahui data ini? Bapak Ibu harus membuat begitu.
Nah, kemudian diolah. Sini datanya juga nanti diolah, ditunjukkan, itulah yang nanti dikirim diupload di Sispena, Bapak Ibu ya. Nah, seperti ini. Nah, ini Bapak Ibu, yang akan diupload seperti ini. Jadi, laporan semua rekapnya, kemudian sampai data lengkapnya, mungkin berapa orang yang ditanya, mungkin ratusan orang, sehingga Bapak Ibu bisa menyimpulkan. Begitu ya. Jadi dari yang data di sini tadi mungkin bisa minta sebanyak-banyaknya orang, sehingga bisa menyimpulkan yang untuk pengetahuan. Jadi pertama tentang pengetahuan gimana. Kemudian yang berikutnya tentang pertama sikap, kemudian pengetahuannya bagaimana, keterampilannya gimana. Sehingga Bapak Ibu bisa menyimpulkan kalau dia nanti ternyata kesimpulannya di sini, Bapak Ibu, ternyata misalkan pemangku kepentingan nanti kalau misalkan ditanya ini, ternyata dari pemangku kepentingan sangat puas terhadap mutu lulusan, yaitu terkait sikap. Apakah sangat puas? Sangat puas. Pengetahuannya puas, keterampilannya puas. Berarti nggak akan masuk ke sini, nggak akan masuk ke level 4. Nggak bakalan, Bapak Ibu ya, seperti itu. Tapi kalau Bapak Ibu juga asal ngisi sendiri, itu nanti akan kejebak ketika orang yang ditanya, gitu ya. Gitu. Karena itu Bapak Ibu perlu, kalau misalkan memang diperlukan, bahkan mungkin data yang diperlukan bukan sekedar dia unsur apa, mungkin dari nama, nomor HP biar bisa dibuktikan. Nama, misalkan unsur pemangku kepentingan, terus di bawahnya tambahin saja misal ya, ditambahin di sini nama, misalkan nama, nah, gitu kan? Kasih namanya di sini, jawaban singkat nama. Kemudian berikutnya apa? Misalkan nomor HP, biar Bapak Ibu fix nomor HP, misalkan begitu ya. Nomor HP. Sehingga nanti asesor ketika mau menanyakan bisa ditanya. Silakan Pak tanya sendiri kalau nggak percaya sama yang bersangkutan. Nah itu baru fair namanya, baru fair, betul-betul fair. Ya Bapak Ibu, seperti itu. Tapi intinya adalah dokumen hasilnya adalah ini tadi hasil sangat baik itu yang akan kita hitung. Seperti itu. Nah Bapak Ibu harus punya, mungkin kalau saran saya, sangat baik itu diberi skor 5, kalau baik diberi skor 4, kalau cukup skor 3, sedang skor 1, dan kalau kurang skor 2, misal seperti itu. Sehingga Bapak Ibu bisa menyimpulkan nanti perwakilan orang tua dapat 30. Nah 30 tinggal untuk yang pertama. Sangat baik, saya bagi 5 skornya berapa di rata-rata. Ini di rata-rata skornya berapa, semua di rata-rata skornya berapa. Begitu caranya Bapak Ibu ya. Sehingga Bapak Ibu nanti punya data. Ketika menjawab itu bukan asal ngomong. Itu jangan. Itu akan bermasalah. Apalagi ketika ditanya, Bapak udah pernah melakukan track study? Track study itu apa ya Pak? Nah udah berarti udah nggak ada. Berarti nilainya udah jelas-jelas ancur-ancuran kalau udah seperti itu ya kan. Itu saja barangkali Bapak Ibu, mudah-mudahan bisa memberikan inspirasi Bapak Ibu untuk segera membuat pakai Google Form yang gampang dan gratis Bapak Ibu ya. Dan segera dari sekarang berikan linknya kepada masyarakat terutama ya, kalau ke guru Bapak Ibu mungkin ada perwakilan nanti datang ke sekolah-sekolah yang anaknya sekolah di situ, kemudian ke orang tua siswa ya kan, gitu ditanyakan. Sehingga dapat data banyak Bapak Ibu. Kalau sedikit resikonya terlalu besar ya. Itu sebanyak-banyaknya. Tapi kalau SD ya berarti nanyanya hanya ke sini tadi ya, ke orang tua ya kan. Kalau SD hanya ke perwakilan artinya orang tua, komite atau sekolah yang menerima lulusan. Kalau SMA, SMK bisa dunia kerja dan perguruan tinggi. Nah, ini bisa ditambahin sampai ke sini ya. Kalau yang SD mencari sampai dunia kerja ya kelewatan, nggak mungkin nanti nanyakan ke dunia kerja, lulusan dari SD mana itu? Enggak, mesti lulusan yang terakhirnya dari mana. Dan kalau misalkan lulusan SD memang benar-benar dia putus sekolah lah, baru bisa ya. Kalau dia putus sekolah SD terus karena nggak bisa melanjutkan langsung ke kerja, nah, itu nanyakan gimana anak-anak lulusan dari sini, itu baru bisa. Tapi kalau enggak ya nggak mungkin ya. Itu barangkali yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan, silahkan dicoba. Kalau nanti ada yang perlu didiskusikan silahkan.